Selamat pagi, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizka Maulidatul Husna, Yuni Siti Maulinda, Febiana Nur Alifah, Fahrin Hamid Simatupang, Normila, Aisyah Raihan Faradina, dan saya sendiri Indriana Maraputri ingin mempresentasikan relationship, romantic relationship, dan attraction. Relationship, karakteristik hubungan, teori hubungan interpersonal. Karakter adalah sifat khas seseorang yang dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat. Suatu interaksi sosial memerlukan dua belah pihak. Di sini ada teori hubungan interpersonal, yaitu hubungan seseorang dapat berkembang dimulai dari hubungan tidak kenal menjadi kenal dan menjadi hubungan yang sangat akrab hingga menjadi hubungan romantis. Yang A ada hubungan dengan orang yang belum dikenal. Hubungan dengan orang yang belum dikenal diawali dengan penilaian individu dengan individu lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian seseorang, yaitu yang pertama, karakteristik pribadi. Jika karakter individu menarik, akan menjadi daya tarik seseorang untuk berinteraksi dengan menyenangkan dan akan membuat seseorang nyaman. Yang kedua, ada kompetensi. Pada umumnya, kita menyukai orang cerdas, terampil, dan lain-lain. Namun kenyataannya, orang sempurna sulit untuk disukai karena mereka merasa tersaingi. Yang ketiga, ada daya tarik fisik. Ini seringkali menjadi penilaian seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, karena fisik banyak dijadikan penilaian pertama terhadap orang lain. Yang keempat, ada kesamaan. Ketika seseorang memiliki kesamaan dalam banyak hal seperti nilai, latar belakang, hobi, minat, dan lain-lain, mereka akan menjadi nyambung apabila mereka berinteraksi. Yang kelima, ada keakraban. Ketika seseorang cepat akrab, maka akan menimbulkan rasa nyaman kepada orang lain. Yang keenam, kedekatan. Kedekatan akan timbul apabila adanya pertemuan yang berulang-ulang. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan hubungan. Yang ketujuh, ada afek. Kesamaan latar belakang, bahasa, dan lainnya, maka akan memudahkan untuk berinteraksi. Kemudian ada hubungan akrab. Dorongan berteman disebabkan oleh faktor biologis. Ada beberapa motivasi berteman, yaitu kebutuhan untuk mengurangi kecemasan atau ketidakpastian. Ketika seseorang berteman, maka mereka akan merasa aman karena setiap orang pasti memerlukan teman. Yang kedua, ada yang mendapatkan rangsangan positif. Orang yang berteman maka akan mendapatkan motivasi yang positif, seperti melakukan kegiatan banyak hal yang bersifat positif. Yang ketiga, mendapatkan dukungan hubungan emosional. Contohnya seperti ketika kita sedih, kita memiliki teman dan mereka akan mensupport kita agar kita tidak sedih lagi. Yang keempat, mendapatkan perhatian. Ketika individu membutuhkan perhatian, maka ia pasti memerlukan teman atau orang-orang untuk memperhatikannya. Kemudian ada hubungan semakin karib. Dua hal yang mempengaruhi hubungan karib yaitu kemiripan dan saling menilai positif. Ketika seseorang memiliki kemiripan, maka mereka akan merasa nyambung satu sama lain. Tetapi ketika mereka tidak memiliki kemiripan, mereka akan cenderung susah untuk berinteraksi dan membicarakan suatu hal. Yang kedua, ada saling menilai positif. Ketika seseorang memiliki persamaan, maka akan adanya saling menilai positif dan dapat menimbulkan rasa suka satu sama lain. Saya penjelasan dari teman saya. Penjelasan kita yang selanjutnya itu kesulitan dalam hubungan itu ada dua. Yang pertama yaitu kecemasan sosial.
Kecemasan sosial yaitu perasaan tidak nyaman akan kehadiran seseorang. Perasaan tidak nyaman atau cemas yang dimaksud di sini yaitu individu merasa dirinya takut akan perilaku buruk dari orang lain. Ciri-ciri orang yang mengalami kecemasan sosial itu ada dua. Yang pertama adalah inner distress, yaitu perasaan ragu atau menghindar. Yang kedua adalah social avoidance atau penghindaran sosial. Penghindaran sosial yang dimaksud di sini adalah individu menghindari interaksi dengan orang lain dikarenakan takut akan penilaian buruk mereka. Yang kedua adalah kesepian. Kesepian yaitu perasaan kurang memiliki hubungan sosial dengan orang lain diakibatkan ketidakpuasan mereka dalam berhubungan dengan orang tersebut. Ada dua jenis kesepian. Yang pertama adalah isolasi sosial. Isolasi sosial yaitu seseorang yang menginginkan hubungan sosial yang lebih, tetapi tidak memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat dengannya. Yang kedua adalah isolasi emosi, yaitu seseorang yang menginginkan hubungan lebih intim, lebih dekat dengan orang lain, tetapi dia tidak memiliki orang yang cukup dekat dengan dia. Kesepian dan kesendirian merupakan dua hal yang berbeda. Kesendirian biasanya bisa kita ciptakan sendiri. Misal kita lagi lelah dengan keramaian, kita biasa memilih untuk menyendiri untuk menenangkan diri kita. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiana Nur Alipa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Daya tarik interpersonal. Pada umumnya, beberapa faktor yang dianggap sangat penting dalam menentukan daya tarik interpersonal. Yang pertama itu ada kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, minat, nilai, latar belakang, dan kepribadian. Kita juga cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Yang kedua itu ada kedekatan. Para penelitian mengenai ketertarikan. Orang cenderung menyukai mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Persahabatan lebih mudah timbul di antara tetangga yang berdekatan. Semakin dekat jarak fisik, semakin besar kemungkinan bahwa dua orang mengalami kontak secara berulang atau mengalami repeated exposure. Repeated exposure adalah kontak yang terus-menerus dengan sebuah stimulus, di mana paparan berulang terhadap stimulus akan berakibat pada evaluasi terhadap stimulus tersebut. Yang ketiga ada keakraban. Semakin sering kita berhadapan dengan seseorang, akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang tersebut. Sebagaimana hasil penelitian Robert Jazong tentang efek terapan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa orang akan mengembangkan perasaan positif pada objek dan individu yang sering mereka lihat. Mungkin hal ini bisa dikutip dari ungkapan dalam bahasa Jawa, Waiting tresno jalaran saka kulino. Jatuh cinta karena sering atau terbiasa bertemu, di mana rasa cinta tumbuh dan berkembang seiring intensitas keakraban yang terjalin antar individu. Terus yang keempat ada daya tarik fisik. Kita suka atau tidak suka kepada seseorang pada pandangan pertama. Reaksi ini mengindikasikan bahwa sesuatu mengenai orang itu memunculkan efek positif atau negatif. Kemungkinan reaksi semacam ini didasarkan pada pengalaman di masa lalu, stereotip, dan atribusi yang mungkin relevan atau tidak. Dalam masyarakat, kita biasanya muncul stereotip daya tarik fisik yang mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang cantik adalah baik. Penelitian Dion tentang penelitian wajah cantik membuktikan bahwa mereka cenderung dinilai akan lebih berhasil dalam hidupnya dan dianggap memiliki sifat-sifat baik. Beberapa penelitian lain mengungkapkan bahwa karangan orang yang dipandang lebih cantik dinilai lebih baik daripada karangan serupa yang dibuat oleh orang yang dipandang jelek. Terus yang kelima ada kemampuan.
Menurut teori pertukaran sosial dan reinforcement, ketika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi yang positif terhadap diri kita, maka kita cenderung ingin bersamanya dan menyukainya. Orang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat memberi beberapa ganjaran atau keuntungan kepada kita. Mereka dapat membantu kita menafsirkan kejadian-kejadian yang ada dan sebagainya. Hal-hal seperti ini menyebabkan orang yang memiliki kompetensi pintar lebih disukai daripada yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Dan yang terakhir, tekanan emosional. Bila individu berada dalam situasi yang mencemaskan atau menakutkan, ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain. Dalam hal ini, lama-kelamaan akan menimbulkan rasa suka kepada orang yang menerimanya tersebut. Hasil penelitian Scudder dalam daya Kinsey menunjukkan bahwa subjek dengan rasa takut tinggi lebih ingin berafiliasi dibandingkan subjek dengan rasa takut rendah. Semakin besar rasa takut, maka semakin besar pula keinginan untuk berafiliasi dengan orang lain. Perkenalkan, nama saya Normila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada hubungan romantis. Yang pertama, pengertian. Pengertian hubungan romantis akan saya bacakan. Hubungan romantis merupakan salah satu bentuk dari close relationship atau hubungan intim yang didasari oleh rasa saling terbuka yang intim. Close relationship merupakan hubungan yang penting, saling ketergantungan, dan bertahan lama. Adapun pendapat dari Duval dan Miller 1985 dalam Triandin menyatakan bahwa hubungan romantis juga dikenal sebagai pacaran atau kencan. Berikutnya ada karakteristik. Brown, Fehring, dan Furman 1999 dalam Triandin 2019 mendeskripsikan 3 karakteristik hubungan romantis sebagai berikut. Yang pertama ada romance involves a relationship. Romance involves a relationship adalah sebuah pola asosiasi dan interaksi yang sedang berlangsung antara dua orang individu yang memiliki koneksi satu sama lain. Jadi karakteristik pertama itu intinya adalah pola asosiasi. Yang kedua, kesukarelaan. Dalam menjalani hubungan romantis, hubungan ini dilandasi oleh kesukarelaan. Hal ini berarti bahwa dalam percintaan, semua adalah masalah pilihan pribadi. Jadi dalam hubungan itu, semuanya adalah masalah pilihan pribadi, tidak ada yang dipaksakan atau dalam kata lain, kesukarelaan. Yang ketiga, ketertarikan dan gairah. Adanya bentuk ketertarikan dan gairah meliputi beberapa komponen seksual yang dimanifestasikan ke dalam bentuk perilaku seksual. Namun itu tidak selalu. Nilai-nilai pribadi, agama, dan budaya bisa menjadi penghalang perilaku tersebut. Berikutnya ada fungsi. Yang fungsi dari hubungan romantis itu yang pertama ada bentuk rekreasi. Jadi di sini saya akan memaparkan pengertian rekreasi terlebih dahulu. Rekreasi adalah penyegaran kembali badan dan pikiran. Jadi begini, hubungan romantis dapat menyegarkan kembali badan dan pikiran. Misalkan kita kebanyakan tugas kan biasanya setelah
ada chatting dari pacar, kadang-kadang kita kan rasa lebih senang dan lebih segar kayak gitu. Jadi lebih gembira juga. Makanya rekreasi itu salah satu pengertiannya adalah sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan. Berikutnya yang kedua ada memiliki teman dan pendamping. Maksudnya di sini dengan adanya hubungan romantis itu bisa mendampingi. Misalkan pergi-pergi ke suatu tempat itu bisa punya teman pendamping kalau punya hubungan romantis atau biasa disebut pacar kata Duval tadi. Terus berikutnya ada sarana bersosialisasi. Dengan adanya hubungan romantis, kan terkadang teman kita ada di mana waktu dia tidak bisa mendengarkan curhatan dari kita, tidak bisa menanggapi apa yang ingin kita ceritakan. Nah, di sini terkadang kita membutuhkan orang yang punya hubungan romantis dengan kita untuk mendengarkan curhatan kita dan bersosialisasi dengan kita. Berikutnya ada perkembangan pribadi. Di sini dengan adanya hubungan romantis itu bisa membantu diri seseorang menjadi lebih dewasa. Dengan adanya hubungan romantis ini, seseorang bisa saja menjadi lebih dewasa karena merasa harus lebih dewasa terkadang untuk pasangannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya Rizka Maulida Turusna ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. D. Agresi. Agresi yaitu perubahan perilaku fisik atau lisan yang dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Agresi memiliki teori pendekatan. Yang pertama ada teori bawaan. Teori bawaan sendiri pun mempunyai dua poin, yaitu ada teori naluri dan teori biologis. Teori naluri yaitu naluri dasar manusia yang berfungsi mempertahankan jenis, maksudnya dorongan nafsu yang ada dalam diri manusia untuk mempunyai keturunan dan memeliharanya. Teori biologis, menurut Moyer berpendapat bahwa perilaku agresi ditentukan oleh proses tertentu yang terjadi di otak dan susunan syaraf, termasuk juga gen dan juga hormon. Yang kedua ada teori lingkungan. Teori frustasi atau agresi klasik. Teori ini menjelaskan bahwa agresi merupakan pelampiasan dari perasaan frustasi. Contohnya ketika seseorang dalam suasana hati yang buruk, ia kemungkinan mengeluarkan unek-uneknya. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Mawinda. Saya akan menyambung presentasi dari teman saya. Teori frustasi agresi baru. Teori ini memiliki pengertian dari beberapa ahli, salah satunya Brunstein dan Wurzel, yang membedakan frustasi dan iritasi. Iritasi itu adalah perasaan gelisah dan sebal, sedangkan frustasi adalah perasaan kecewa dan putus asa. Frustasi lebih memicu agresi dibandingkan dengan iritasi. Yang selanjutnya, teori belajar sosial. Teori ini lebih memperhatikan faktor dari luar daripada dari dalam. Ganjaran atau hukuman terhadap perilaku agresi tidak perlu dialami sendiri oleh pelaku. Bandura dalam kehidupan sehari-hari perilaku agresif dipelajari dari model dalam keluarga, lingkungan kebudayaan, dan media massa. Selanjutnya, teori kognisi. Kategorisasi diri yang diuraikan dalam deprivasi relatif juga merupakan penjelasan dari kognitif. Teori ini berintikan pada proses yang terjadi pada kesadaran dalam membuat penggolongan atau kategorisasi, pemberian sifat-sifat atau atribusi, penilaian, dan pembuat keputusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi agresi. Baik, di sini pertama ada faktor kondisi lingkungan.
Kondisi lingkungan di sini meliputi ekonomi, kemiskinan, serta suhu udara yang panas. Saya ambil contoh dari suhu udara yang panas, yaitu ketika ada suatu demo yang berujung dengan bentrok, cenderung pada saat suhu udara yang panas. Suhu udara yang panas membangkitkan jiwa-jiwa agresif para mahasiswa atau para pendemo untuk melakukan bentrok dengan petugas keamanan. Namun, apabila pada saat cuaca dingin, hujan, pendemo cenderung untuk tidak melakukan bentrok dan akan membubarkan dirinya sendiri. Baik, di sini yang kedua itu ada yang namanya pengaruh kelompok. Pengaruh kelompok terhadap perilaku agresi adalah menurunkan hambatan dari kendali moral. Seperti saya ambil contoh, maksud dari kata tersebut, ketika ada suatu kerusuhan yang mana ada orang yang saya katakan A, dia melihat orang-orang yang B dan C itu mengambil sebuah barang, televisi, lemari es, emas, atau barang-barang berharga lainnya. Nah, setelah melihat kejadian tersebut, yang semulanya si A ini ragu-ragu untuk mengambil barang, melihat perilaku B dan C mengambil barang tersebut, barang-barang berharga, kemudian si A ini terprovokasi untuk melakukan tindakan agresi, yaitu berupa mengambil barang-barang berharga pada saat kericuhan atau kerusuhan. Baik, yang terakhir di sini ada pengaruh kepribadian dan kondisi fisik. Sebelumnya di atas dua tadi saya menjelaskan kondisi lingkungan dan pengaruh kelompok, masuklah di sini saya akan menjelaskan yaitu pengaruh kepribadian dan kondisi fisik. Salah satu teori sifat mengatakan bahwa orang dengan tipe A yang bersifat kompetitif, selalu buru-buru, ambisius, cepat tersinggung, dan sebagainya, itu lebih cepat menjadi agresif dibanding dengan orang yang bersifat B. Bersifat B yaitu ambisinya tidak tinggi, tidak mudah melakukan agresi, dan tidak selalu terburu-buru. Seperti contoh, ada sebuah penelitian yang meneliti para sopir-sopir yang ada di Jawa, anggap sopir truk ataupun sopir bus. Sopir-sopir yang berkepribadian tipe A cenderung lebih sering membunyikan klakson, menyerempet motor, membalap-balap mobil, dan sering mengalami kecelakaan dibanding orang-orang sopir yang bertipe kepribadian yang B. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai faktor yang mempengaruhi